Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 4 sekolah dasar. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas tema yang sama, yaitu Aku Anak Soleh. Namun, untuk subtema kali ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat secara bahasa adalah menghargai, khidmat, dan sopan. Sikap menghormati adalah sikap menghargai orang lain dengan berperilaku baik dan sopan. Sedangkan patuh adalah menuruti, taat atau disiplin. Mematuhi berarti menuruti perintah dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 1. Hormat dan patuh pada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Ayah dan ibu telah berjasa kepada kita, yaitu mengasuh, merawat, membesarkan, menyekolahkan, dan menjaga, serta membimbing kita. Setiap orang tua memiliki harapan yang sama, yaitu agar anak-anaknya menjadi anak yang solih dan solihah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada orang tua, serta berguna bagi bangsa dan negara. Hormat dan patuh kepada orang tua dikenal dengan istilah birrul walidain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar hormat dan patuh pada orang tua. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amani anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya.
ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Setelah kalian mengetahui tentang pengertian hormat dan patuh kepada orang tua, mari kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh hormat dan patuh pada orang tua. A. Memberi salam dan mencium tangan orang tua, yakni baik ketika berangkat sekolah maupun pulang sekolah. B. Taat dan patuh pada perintahnya. Semua apa yang diperintahkan oleh orang tua harus kita taati dan kita patuhi. Misalnya, orang tuamu menyuruh agar kita melaksanakan sholat, bangun pagi, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak nonton TV, tidak bermain, dan lain sebagainya. Maka harus kita taati dan kita patuhi. C. Meminta izin jika mau keluar rumah. Misalnya, kamu mau belajar kelompok, bermain, atau ada kepentingan sekolah lainnya, maka kamu harus meminta izin kepada orang tua terlebih dahulu. Karena jika orang tuamu mengizinkan, insya Allah segala urusan kamu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Misalnya, membantu orang tua mencuci piring atau memasak, menyapu rumah, merapikan tempat tidur, dan lain sebagainya. E. Selalu ingat dan mendoakannya. Mari kita bersama-sama membaca doa untuk kedua orang tua. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Mari kita doakan kedua orang tua kita setelah sholat 5 waktu. 2. Hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Kewajiban kita sebagai siswa adalah menghormati dan menghargai mereka, yakni sebagaimana orang tua kita sendiri di rumah. Karena jasa gurulah kita bisa membaca, menulis, memiliki pengetahuan, dan lain sebagainya. Adapun manfaat hormat dan patuh pada guru adalah agar ilmu pengetahuan yang diajarkan mudah diterima dan bermanfaat bagi kita. Berikut beberapa contoh sikap hormat dan patuh kepada guru. A. Saat bertemu dengan guru. Yang harus kamu lakukan jika kamu bertemu dengan guru, baik di sekolah
maupun di luar sekolah, maka kamu harus mengucapkan salam, kemudian bersalaman dan mencium tangannya, serta memperlihatkan wajah yang berseri-seri. B. Saat guru memberi tugas. Jika guru kamu memberikan tugas kepada kamu, maka kamu harus selalu mengerjakan dan menyelesaikannya dengan tepat waktu, tidak bermalas-malasan dan tidak mengeluh. C. Saat guru menasehati. Jika kamu dinasehati oleh gurumu, maka kamu harus mendengarkan dengan tulus dan menaati serta mematuhi nasihatnya. D. Saat berbicara dengan guru. Ketika kamu berbicara dengan guru, maka kamu harus berbicara dengan santun, dengan suara yang lembut, dan tidak memotong pembicaraan guru. E. Saat guru sedang mengajar. Ketika guru kamu sedang menjelaskan pelajaran di kelas, maka kamu harus mendengarkan dan memperhatikan penjelasan gurumu. Duduk dengan tenang, tidak bermain, serta tidak berbicara sendiri. Anak-anakku yang soleh dan solihah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.